Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas hadiran ibu-ibu di lingkungan Marwah Karambata pada pertemuan C2K2 yang kita laksanakan pada sore hari ini. Jadi sore hari ini kita akan membahas tema tentang pola pengasuhan dan pendidikan anak, di mana nanti subtema yang kita bahas adalah tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Ibu-ibu bisa memikirkan hal-hal apa saja yang membuat kita merasa bahagia sebagai orang tua. Coba ibu-ibu pikirkan hal apa, misalnya anak kita memiliki prestasi yang bagus, atau anak kita itu adalah anak yang penurut. Sekarang ibu pikirkan juga hal apa kira-kira yang membuat kita merasa tidak senang dengan anak kita. Itu sekarang akan didiskusikan secara kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok saja. Silahkan ibu-ibu sekarang diskusikan tentang 2 hal tadi. Hal apa yang membuat kita merasa bahagia sebagai orang tua, dan hal apa yang membuat kita tidak senang atau merasa jengkel sebagai orang tua. Dipersilakan dari kelompok 1, ibu siapa yang mewakili? Silakan bisa berdiri. Yang lain harap tenang, kita dengarkan dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 memberi pendapat kepada ibu-ibu dan bapak tentang cara mendidik anak yang membuat kita bahagia atau bangga sama anak. Yang pertama, anak rajin ngaji dan sholat. Yang kedua, anak berprestasi di sekolah. Yang ketiga, nurut pada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Yang keempat, suka menolong orang tua. Yang kelima, sopan atau santun pada orang yang lebih tua. Itu aja. Terlalu banyak nanti ya. Yang selanjutnya yang membuat jengkel atau tidak senang. Yang tidak senang sifat anak yang tidak disukai sama anak. Yang pertama, terlalu sering main HP sampai lupa ngerjain lupa waktu. Yang kedua, susah dibangunin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah menyampaikan tentang hal apa saja yang membuat kita merasa bahagia dan hal apa saja yang membuat kita merasa tidak senang sebagai orang tua. Jadi maksud dari diskusi tadi adalah kita akan melihat bagaimana kira-kira respon kita sebagai orang tua ketika melihat anak kita melakukan hal-hal positif, ketika anak kita melakukan hal-hal yang kurang bagus. Karena dalam mendidik anak perilaku kita sebagai orang tua itu sangat berpengaruh, ibu-ibu. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang negatif, misalnya dengan cara marah-marah, apalagi dengan kekerasan sampai memukul, mencubit atau menjewel, itu kurang bagus terhadap perkembangan anak-anak kita. Sedangkan kalau kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang, dengan penuh kesabaran, dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi hal yang bagus dalam membentuk karakter anak-anak kita. Jadi anak-anak kita biasanya akan meniru apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Untuk sesi selanjutnya sekarang kita akan melakukan sebuah permainan. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki.
kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Jadi maksud dari permainan ini adalah kita seringkali mengikuti apa yang kita lihat, Ibu, ya. Jadi begitupun dengan anak-anak kita, Ibu. Kita akan mengikuti apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Intinya begini, Ibu. Dalam mendidik anak, kita harus memperlihatkan hal-hal yang positif kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu bisa mengikutinya. Ketika Ibu Lili ini mengantar anaknya sekolah, Ibu Lili ini cemberut terus, Bu. Ya, cemberut terus. Kenapa? Karena dia memikirkan masalah ekonominya. Nah, sehingga anaknya si Agus ini melihat ibunya cemberut, dikira ibunya itu masih marah karena dia nakal. Jadi di kelas itu si Agus ini tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Ya, misalnya anak kita berbohong gitu ya. Cuma suka bohong, Nak. Nah, ini kan mungkin anak kita nurut dulu karena dinasihati sama orang tua, tapi nanti suatu saat si ibu ini misalnya ya dicari sama Mekar misalnya ya. Terus dia pesan anaknya, nak bilang mama tidak ada. Nah, jadinya si anak ini berpikir, wah tadi dia nyuruh saya tidak boleh bohong, sekarang ibu yang bohong. Maka anak-anak ini akan cenderung ikut mana, Bu? Apakah dia akan ikut instruksi ibunya tidak boleh bohong, atau dia ikutin ibunya bohong? Ya, jadi harus dengan contoh. Jadi kalau kita mau anak kita rajin, kita juga harus rajin. Kalau kita mau anak kita jujur, kita juga harus jujur. Ya. Jadi harus komitmen antara perkataan dan perbuatan. Misalnya ibu bilang ke suami, kalau saya sudah bilang tidak boleh, kita juga harus bilang tidak boleh. Tidak boleh ada satu yang mengizinkan, yang satu melarang. Sangat dilarang untuk memperlihatkan pertikaian di depan anak-anak. Ya. Anak-anak itu melihat orang tuanya kelahi, maka nanti sifat anak itu akan menjadi negatif. Yang pertama, anak-anak itu akan bisa menjadi agresif. Kedua, ini yang bahaya juga, Bu. Anak-anak tidak bisa konsentrasi belajar. Karena dia lihat orang tuanya kelahi terus di rumah. Jadi cara untuk mengontrol emosi kita sebagai orang tua adalah dengan mengingat hal-hal positif yang ada di diri kita, Ibu. Apa hal positif yang sudah lihat? Oh ya, enggak apa-apa, Ibu. Yang sudah lihat berarti kenal sekali ini, Bu. Hal positif apa yang sudah lihat dari Ibu Imam? Baik ya. Suka bercanda ya, suka guyon. Ya, supaya kita selalu bersikap positif adalah kita harus selalu mengingat hal positif yang ada pada diri kita, Bu. Karena kalau kita mengingat hal negatif, maka kita akan berlaku negatif. Biar sudah besar jadi orang sukses, saya harus bisa kendalikan emosi saya. Ya, lain kali saya akan lebih sabar lagi jadi orang tua. Mana Ibu lebih pilih memiliki wajah cemberut atau wajah yang ceria? Ya, tambah awet muda, tambah. Ini akan membantu ketika mendidik anak. Jadi kalau anak kita lebih nyaman mana melihat ibunya cemberut atau melihat wajah ibunya ceria? Ya. Dalam mendidik anak ya, ini harus ada kerjasama antara suami dan istri. Sampaikan ke suami, kita harus kerjasama dalam mendidik anak. Sebelum kita akhiri, ibu mungkin ada yang bertanya terkait. Kalau tidak ada, ya. Jadi kita bisa menutup pertemuan kedua kita pada sore hari ini. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan ya, di rumah dalam mendidik anak-anak kita. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.